Shalom. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Dia sudah menolong kita semua sampai pada hari ini dengan berkat-berkat-Nya yang baru. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami penuh dengan berkat-berkat yang baru. Tuhan menganugerahkan kami nafas hidup sehingga kami masih hidup. Waktu kami sediakan untuk mendengar firman Tuhan. Mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan mengerti firman dan bisa melakukannya. Kami sambut firman Tuhan. Mohon ampun dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca Alkitab Daniel pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan tentang kisah hidup seorang Daniel. Daniel adalah seorang nabi. Dia seorang yang luar biasa. Dia hidup di Babel dan sudah melewati beberapa periode pemerintahan. Dan ia tetap digunakan oleh Raja Nebukadnezar, Belsasar, dan Raja Darius. Dia hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi ia setia dalam imannya. Dia menjadi berkat untuk negeri Babel, negeri pembuangan. Saudara, bacaan kita ini menjelaskan tentang kehidupan Daniel di masa pemerintahan Raja Darius. Raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Karena Daniel mempunyai kelebihan, melebihi dari para pejabat tinggi dan wakil raja. Dan juga raja melihat bahwa Daniel punya roh yang luar biasa itu pada ayat 4. Tetapi apa yang diputuskan oleh raja itu tidak disetujui para pejabat-pejabat tinggi dan wakil raja. Sehingga mereka mencari dakwaan untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi tidak didapatinya sesuatu kesalahan daripadanya. Yang paling bisa untuk menjatuhkan Daniel hanyalah dalam ibadahnya kepada Allah. Sehingga mereka berhasil dan membuat suatu surat persetujuan, surat larangan yang intinya dalam 30 hari orang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka orang itu akan dilemparnya ke dalam gua singa. Pada ayat 8. Surat ini jelas untuk Daniel karena berbeda imannya. Daniel menyembah kepada Allah Israel. Saudaraku, apakah Daniel takut atau bersembunyi untuk berdoa atau lari? Mari kita lihat pada ayat 11. Demi didengar Daniel surat itu sudah dibuat, ia pulang ke rumah. Dan yang ia lakukan 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang ia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah respon Daniel. Ada masalah, ia lakukan, tetap berdoa menyembah Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan. Disinilah yang membuat Daniel beda. Ternyata dia punya waktu khusus untuk Tuhan. Ada persekutuan erat, ada bergaul karib, ada bergaul erat dengan Tuhan Allah. Sehingga ia memiliki roh yang luar biasa, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Saudara, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan saat ini mengajak kita, milikilah hidup yang disiplin di dalam doa, dalam penyembahan kepada Allah. Ada kesibukan, tidak ada kesibukan, ada kegiatan, tidak ada kegiatan, ada masalah, tidak ada masalah. Kita tetap punya waktu khusus untuk doa, disiplin di dalam penyembahan kepada Allah, persekutuan dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakan kepada mereka. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus menolong kami melakukan firman dalam hidup kami. Kami berdoa dalam hidup yang kami jalani, dalam keluarga, sebagai suami, istri, anak-anak. Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan dan kesehatan, dan berkat-berkat selalu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pekerjaan, atas usaha kami, biar selalu berhasil dan menjadi berkat dalam hidup. Bagi saudara kami yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh berbagai masalah, oleh berbagai tekanan hidup, ya Tuhan tolong, supaya tetap mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka, untuk ada jalan keluar dari masalah mereka, dan Tuhan selalu hadir dalam hidup. Bagi pemerintah kami, dari Pak Presiden sampai ke desa, pemerintahan di desa, semua dalam pertolongan Tuhan. Bapa, kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur selalu. Haleluya. Amin. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.